Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali lagi di channel saya, Tim Muqoriban, ya, channel yang berisi tentang channel-channel pribadi saya yang tidak saya tampilkan di channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari banyak penonton, ya. Apakah Ustadz Yusuf Ismail itu juga menulis buku-buku kristologi? Maka saya akan jawab, saya akan perkenalkan beberapa buku karangan saya. Yang pertama ini, ya. Ini buku termasuk yang fenomenal, ya. Injilku yang ternoda, ini judul bukunya. Nah, ini jadi covernya ini. Jadi ini isinya tentang apa? Isinya di dalamnya, ya, ada tentang pelanggaran orang Kristen terhadap Injilnya, ya. Kemudian ada tentang pornografi dalam Injil, ya. Kemudian kemustahilan ayat-ayat dalam Injil, ya. Sampai kemudian ada lampiran-lampiran mengenal pendiri agama Kristen Santo Paulus, ya. Kemudian ada tips cara memberikan buku ini kepada orang Kristen. Ya, kemudian yang terakhir biografi penulis, ya. Dan isi buku ini intinya adalah membedah Alkitab, ya. Jadi membedah Alkitab secara umum, ya, yang kemudian tujuannya adalah untuk memberikan penyadaran kepada orang-orang Nasrani terhadap kitab sucinya. Yang kedua kepada umat Islam agar lebih bersyukur dan menjaga dan mencintai Al-Quran, kitab sucinya. Karena apa? Karena sangat berbeda antara Al-Quran dan Alkitab. Nah, di buku ini juga punya cerita menarik ini, ya. Jadi buku ini tuh sudah dicetak, berapa ya? Ribuan eksemplar lah, ya. Karena sudah dicetak lebih dari 10 kali cetak, gitu, ya. Jadi kalau sekali cetak itu 2000 misalnya, gitu, ya. Ya berarti sudah 20.000 lebih, ya, saya pikir, ya, karena kalau nggak salah ini udah 12 kali atau berapa kali, ya, cetak ini, ya. Nah, jadi sudah cukup banyak, ya, bahkan sudah sempat masuk ke Gramedia, ya, dan toko-toko buku Islami yang lain, ya. Apakah sekarang masih beredar buku ini? Ya, sementara saya stop buku ini peredarannya. Karena apa? Karena saya akan mengeluarkan buku baru, ya. Jadi ini sementara saya stop dulu peredarannya, ya. Nah, jadi yang menarik, buku ini punya sejarah sekitar tahun 2013-an, ya. Buku ini pernah ditantang oleh STT Berita Hidup Solo, Sekolah Tinggi Teologi Sekolah Pendeta, ya. Yang ketika dikasih buku ini oleh Ibu Hajah Dewi Purnamawati, ya, salah satu mualaf muslimah terkenal kita dari Solo, mereka marah dan merespon dengan kegusaran mereka. Nah, kemudian intinya akhirnya kemudian Bu Dewi menantang, oke, kalau gitu dibedah aja, saya kenal penulisnya, ya. Kemudian oke, sepakat, mereka mau membedah buku ini. Nah, kemudian difasilitasi oleh Ibu Hajah Siti Aminah Abdullah waktu itu di Goro Assalam, di mall, gitu, ya, disiapkan satu tempat khusus untuk membedah buku. Dan yang hadir, udah luar biasa dah, pengunjungnya udah banyak. Saya kemudian meminta partner Ustadz Solihan Mahdum, MC dari Solo, seorang kristolog senior, sudah sepuh, yang sangat disegani, ya, dan sudah tidak asing di dunia para pecinta dakwah kristologi, ya. Kemudian tim pendeta itu yang berangkat dekan atau berapa, pokoknya gelarnya doktor lah, ya. Lupa saya namanya pada waktu itu. Nah, singkat ceritanya pas begitu waktu itu sore hari, ya, sekitar jam 4 ini, ya. Saya sudah siap duduk manis dengan Pak Ustadz Solihan, penonton sudah kumpul semua, udah banyak yang mau menyaksikan. Tapi sayang seribu sayang, sampai jadwal acaranya ternyata pendetanya nggak nongol. Yang nongol surat dari kurir yang menyatakan permohonan maaf tidak bisa menghadiri acara karena alasan yang tidak mereka sebutkan. Nah, jadi ini salah satu kehebatan buku ini, ya. Jadi paling tidak pernah membuat gentar, ya, salah satu sekolah teologi Kristen, ya, termasuk yang terkenal juga di kota Solo, ya. Kemudian yang kedua, setelah buku Injilku yang ternoda ini, saya nulis buku ini. Nah, ya.
Ini buku Syahadat Menghancurkan Salibku. Kalau ini berisi tentang bagaimana perjalanan saya dan keluarga saya masuk Islam. Ya, jadi saya ini kan termasuk mualaf yang beruntung lah ya. Kenapa? Karena saya masuk Islam itu tahun 94 nggak sendirian. Jadi sebelum saya masuk Islam, papa saya dulu yang masuk Islam. Jadi papa saya itu seorang mantan pendeta, namanya Pendeta Rudi Rudolf Otto Fortze STH. Ini seorang pendeta keturunan Belanda, kelahiran Manado, besar di Jakarta. Itu papa saya ya, tapi sudah almarhum tahun 2003. Nah, jadi papa saya masuk Islam tanggal 13 Januari tahun 94. Kemudian 2 minggu setelah papa saya masuk Islam, tanggal 27 Januari tahun 94, adik saya 2 orang namanya Yona Yohana dan Yesi Jessica ikut masuk Islam. Nah, 4 bulan setelah papa saya masuk Islam, tanggal 1 Mei tahun 94, baru saya dan mama saya masuk Islam. Nah, cerita kenapa papa saya masuk Islam, kenapa adik saya masuk Islam, kenapa saya dan mama masuk Islam, saya bukukan dalam buku ini, judulnya Syahadat Menghancurkan Salibku gitu ya. Daftar isinya antara lain ya, ada tentang silsilah keluarga ya, awal kisah perjalanannya, awal hidayahnya ya, kemudian Islam itu virus ya, kemudian ujian keimanan ya, sampai saya mendirikan Pondok Pesantren Al-Hadid di Gunung Kidul, ada semua kisahnya di sini. Yang ketiga, saya menulis buku ini ya, Investasi Abadi. Nah, ini ya. Buku ini sebenarnya bukan buku kristologi tapi tentang keislaman, tapi ada latar belakang kristologinya. Jadi ceritanya saya waktu itu gemes sama murtadin kalau zaman dulu yang terkenal di zaman saya ya. Kalau sekarang kan banyak mualaf-mualaf yang sudah masuk Islam, banyak organisasi mualaf ya. Ada medsos yang sudah luar biasa, ada YouTube. Zaman saya dulu mulai berdakwah kristologi dengan papa saya itu masih jadul lah ya. Jadi saya ini walaupun masih muda umurnya, tapi umur Islam saya dari sisi kemualafan saya, sini saya mualaf senior gitu ya. Nah, jadi zaman dulu itu yang terkenal, murtadin yang terkenal itu namanya Yusuf Roni ya, pendeta. Kalau sekarang ya Saifuddin Ibrahim yang lagi viral gitu ya. Kemudian Ihsan Polopo ya. Kemudian siapa lagi ya? Ya Yesaya Pariaji ya, Risuli Lubis dan sebagainya. Kalau dulu zaman saya yang terkenal itu pendeta KAM Yusuf Roni yang kemudian murtad masuk Kristen gitu ya. Nah, dia nulis buku persis covernya putih seperti ini. Saya dapat buku itu, lihat buku dia tuh di saya lupa, salah satu toko buku Kristen di depan kampus Duta Wacana Jogja. Ya, kemudian saya sedikit lihat gitu ya. Wah, ini mantan orang Islam jadi pendeta bisa menulis buku Kristen gitu ya. Kok saya nulis bukunya cuma buku kristologi doang. Saya nggak pernah menulis buku tentang full keislaman. Akhirnya saya buatlah buku tentang keislaman ya, untuk membuktikan enak aja saya juga nggak kalah sama Yusuf Roni kan gitu ya. Nah, jadi ini bukunya Investasi Abadi, tentang bagaimana perjalanan hidup manusia intinya gitu ya. Dan manusia yang cerdas itu adalah manusia yang memikirkan akhiratnya, masa depan akhiratnya, kampung akhiratnya. Karena di akhirat selamanya, kita hidup di dunia paling 63 tahun, 70 tahun, paling lama jarang yang nyampe 100 tahun, jarang ya. Sehingga kehidupan yang kekal abadi itu adalah di akhirat ya. Nah, apa yang harus kita persiapkan untuk bekal akhirat kita, semua ada di sini. Investasi Abadi. Kemudian yang keempat, buku saya adalah ini, Menghalau Misionaris dan Misi Sucinya Mengkristenkan Dunia. Ini agak tebal ya. Karena di sini isinya ya tentang trik-trik bagaimana ya, pengalaman saya pribadi dulu ya. Ada sifat-sifat misionaris, bagaimana mereka didanai, misi-misi kristenisasi apa aja. Kemudian Kristen bersatu bersama Yahudi melawan Islam, cara mengenali misionaris dan solusi menghadapinya, kristenisasi di mata maksudnya hukum di Indonesia gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan seputar kristenisasi. Kemudian saya lampirkan juga ada lampiran Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 65. Kemudian lampiran 2 ada fakta data gerakan salibia terkini. Ada lagi lampiran ketiga gerakan gereja tahun 2006 sampai 2020. Ini tahun transformasi dan masa penuaian jiwa dan lain sebagainya. Ada dalam buku ini ya. Judulnya Menghalau Misionaris dan Misi Sucinya Mengkristenkan Dunia. Kemudian yang ke berapa nih? Yang kelima ya. Buku saya adalah ini, tapi ini tidak dipublish, tidak untuk umumnya. Ini adalah
panduan praktis sekolah dai misi. Ya, motonya adalah mari temukan kebenaran dan kemuliaan Islam bersama kami. Jadi buku ini memang saya buat khusus ya. Jadi di bawah LSK, di bawah Laboratorium Sains Kristologi, kita punya sekolah namanya Sekolah Dai Misi. Ya, Sekolah Dai Misi ini adalah sekolah non formal khusus untuk mendidik para dai yang punya misi berdakwah kepada orang-orang Kristen. Jadi dakwahnya bukan kepada internal umat Islam tapi kepada non Muslim. Bagaimana caranya? Ya, dasar-dasarnya, kemudian mengkader mereka sampai mereka bisa sukses memualafkan orang Kristen. Ya, nah ini di sini ada ya. Bukunya di sini ada 15 pelajaran, kemudian disertai dengan simulasi-simulasi praktek ya. Dari mulai praktek berdialog sama orang Kristen, berdebat ya, sampai dengan praktek kita melakukan PDL namanya, praktek dakwah lapangan ya. Nah ini di sini semua ada ya. Tapi ini internal. Jadi kalau mau belajar buku ini harus jadi santri dulu di Pondok Pesantren Al-Hadid. Ya, jadi syaratnya mau dapat buku ini, mau belajar buku ini nggak sembarangan, harus ikut jadi dai misi dulu. Ya, makanya kita buat channel dai misi akhwat. Sebetulnya ada yang ikhwan. Cuma Ikhwan nggak kita buatkan channel YouTube sendiri, tapi yang akhwat khusus kita buatkan channel YouTube namanya Dai Misi Akhwat ya. Nah ini beberapa buku karangan saya, ada buku-buku kecil-kecil tapi nggak usah lah ya. Nah buku-buku pocket gitu ya, buletin-buletin juga dulu banyak ya. Kita punya buletin kristologi khusus ya. Sebentar lagi yang akan kita terbitkan ada 2 buku, yaitu tentang komik guyonan kristologi ya. Jadi yang di channel Laboratorium Sains Kristologi kan ada konten guyonan kristologi Sadat dan Salib, sahabat beda agama. Itu sebetulnya bentuknya itu buku ya, cuma saya videokan ceritanya. Nah, tapi bukunya belum jadi karena berbentuk komik rencananya. Jadi agak prosesnya agak panjang. Kemudian ada lagi nanti buku tentang dai misi akhwat ya. Jadi bagaimana seorang muslimah itu mempertahankan akidahnya, berdakwah untuk bisa berdialog dengan orang-orang Kristen sampai menyelamatkan ya para muslimah kita dari pemurtadan. Nah itu juga nanti ada bukunya. Jadi 2 buku itu sedang kita godok ya, dan insya Allah segera terbit. Ya ikhwafillah ya, masyarakat muslimin, itu ya beberapa buku hasil karya saya ya, yang mungkin yang bertanya apakah bisa saya dapat buku itu, insya Allah bisa ya. Nanti ya setelah corona saya akan perbanyak lagi semuanya dan boleh pesan nanti ya. Insya Allah demikian ya. Bagi yang ingin konsultasi, ada nomor WA saya di deskripsi video, nanti silakan diambil ya, dicatat dan silakan nanti langsung bertanya. Jazakumullah khairan katsira, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.